the journal for narrating journey of I, Ghana, Emil, and Cindy ascending the roof of Central Java. On the morning embarks with the chaos during the preparation, we had to carry short of 500 kilos candy bought by Cindy. Here we was opening the Pandora box. It was a ceremony to stretch our moves. Nonetheless, we were already in the middle of Vandalus to climb one of the barbaric mountains in Java Island. Registrasi very crowded dan sedang mengantri ojek. Di sini banyak pendaki karena weekend. Kita harus berdesak-desakan dengan pendaki dari seluruh penjuru negeri. Hiatusnya selamat selama beberapa bulan dari dunia pendakian menyebabkan antusiasme pendaki melonjak tinggi saat pendakian selamat kembali dibuka. Debu mengudara menjadi aroma khas di penghujung musim kemarau pada pendakian selamat kali ini. Kami menggunakan jasa driver lokal hanya sampai setengah jalan, anggap saja sebagai pemanasan sebelum dihantam trek selamat yang menantang. Oke, go! Di pos 1 kita tidak tahu di mana mereka berdua berada, tapi thankful sudah sampai pos 1 dan ada sejumlah pendaki juga yang sedang turun cari Cindy dan Emil. Setiap warung yang kami cek di pos 1 tidak satu pun menunjukkan keberadaan Cindy dan Emil. Saya membatin, waduh, jangan-jangan mereka sudah beranjak duluan. Oh, kita lagi kejar teman dari Cilacap. Ini dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi. Jambi, Palembang. Tapi nggak ada sinyal. Kami bertemu sekelompok pendaki dari salah satu universitas negeri di Jogja. Bertukar sosial media sudah menjadi hal lumrah, menambah relasi dengan sesama penikmat lautan alam. Selamat gas! Kita ditinggal oleh Cindy dan Emil di depan duluan karena mungkin mereka tadi terlalu lama menunggu kita. Dan oke, kita sudah sampai di pos 2. Kemungkinan Cindy dan Emil sudah di pos 2 dan semoga semangka memberkati kita di pos 2. Hoi Cendil. Ditinggal sama Cindy. Diminta duluan di pos 1. So proud of you. Iya. Start from here. We look at the rest. Who will be faster? Ya tumben dicariin, kok pakai carrier cepet banget. Lebih cepet dari aku. Apa ya? Sin, berat sih. Tunggu bentar. Carrierku berat banget. Coba angkat bentar. Coba Oke, tadi kita lepas dari pos 2. Setelah beberapa semangka langsung menuju pos 3. Kurang lebih 1 jam atau mungkin paling lambat 1,5 jam. Dan
konturnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, cuma ini lebih ringan sedikit. Sampai di pos bayangan 3 dan ini jalur persimpangan antara jalur dari Basecamp Bambangan dan Dipa Jaya Pemalang. Masih semangat? Lanjut Mel? Semangat. Cindy? Luar biasa leader kita kali ini. Gimana kan? Apa perbedaan mendaki selama 3 hari 2 malam dan 2 hari 1 malam? Mie 4, Sama? Sukro 1, Sama syukur 1. bonus UC 1000. Oke. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Sejenak setelah Permen 500.000 mensupport sistem metabolisme yang mulai kehilangan bahan bakar. Nih pos 3 nih. Wow, penuh pos 3 bro. Keriuhan di pos 3 menjadi petanda 1000 pendaki di hari ini adalah tualang semesta. Tentu saja ritual pertama adalah semangka. Dimanapun yang penting apa? Yes, yang penting lipstick. Mandi nggak mandi, yang penting lipstick. Lipstick dulu ya. Asik. Kira kamu cuma bikin konten doang. Oh, ini konten apa? Enggak lah. Kami melanjutkan perjalanan. Setelah mengisi sebagian diri kami yang mulai kosong, saya dan Kana mengisi perut. Email memoles wajahnya dengan riasan dan Cindy mengisi hatinya. Kita narasikan saja sedang kosong di pendakian kali ini. Oke, kita menuju Samarantu dan kontur pohonnya semakin besar. Pohon tua. Stamina makin oke. Ternyata ada satu kesalahan tadi. Stamina hilang dari pos 1. Ada yang kurang. Apa yang kurang dari pos 1? Kopi. Kopi hitam. Samarantu even. What's maku kuy? Setibanya di pos 4 Samarantu yang sangat ikonik di pendakian Selamat Via Bambangan, kami pun tidak lupa mengambil beberapa namanya dokumentasi pribadi. Sela, ini pertama naik ke sini. Enggak, Pertama kali. tahun 4 tahun 5 tahunan Udah pernah ke sini. Wah, keren sekali. Via jalur ini. Kelas berapa? kelas 4. Stamina yang mulai memudar di penghujung hari kembali lagi setelah berbincang dengan Dek Selo yang semangatnya menjadi bahan bakar menuntaskan perjalanan hari ini hingga camp area. Rinjani, Merbabu, Sumbing selamat ya 4 kali. Gimana perasaannya? Ya gitu. Cindy belum kenal guide kita sih ya kan ya. Siapa namanya kan? Kang Rifki. Kang Rifki. Si paling ya kan ya. Paling apa kan? Paling reggae. Paling reggae. Boyo. Mas Rifki, dapat salam nih dari Ghana. Halo Mas Rifki.
Tunggu aku di Raung ke 5 jam kita sampai puncak. Siap. Saya sampai di pos 5, but unfortunately it's full. Kegelisahan kami pun benar. Banyaknya antusiasme pendaki yang naik hari ini. Kami pun sempat berpikir, memangnya pos 5 cukup untuk 1.000 orang? Oke, kita di pos 5, tetapi camp area kuota full. Look, full 100% sampai bawah. Saya dan Gana, bahkan pendaki lain, mencari tanah datar yang tersisa selepas pos 5 atau camp area. Jalur pendakian selepas camp area yang dipagari pepohonan dan kontur yang tidak rata membuat kami kesulitan mencari ruang yang cukup untuk mendirikan tenda. You got there, over kuota. Waduh. Camp area harus bikin lahan sendiri pakai TPR. Saya dan Gana pun memutuskan memperluas sedikit ruang yang tersisa dengan bilah arit dan sisa-sisa tenaga di hari itu, demi bisa berlindung diri dari angin malam. Keluar semua sih. Nggak apa-apa. Cindy mendapatkan pengalaman barunya di sini. Siapa sangka pengalaman ini menjadi inspirasinya untuk menggembala kambing di Bali nanti. Bisa sih? Oke, ini kita sedang benar-benar survival karena kita tidak kebagian tempat di pos 5 ataupun pos 6, 7 full. Kalau mau pos 8 tapi mending ke puncak pos 8 ya. Ini kita buka lahan, bikin camp untuk 2 tenda. Jam berapa nih? Jam 6. Bikin camp. Fajar pun terbenam dan rata sudah tanah. Hari berganti malam, waktunya kita melepas lelah. Pagi kami diawali dengan teriknya matahari yang sudah 1/4 hari berjalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan perjalanan summit dan kita ditinggal oleh 2 kawan kita karena katanya ingin mengambil footage. Tapi sebelum melakukan perjalanan summit ke Gunung Selamet, kita harus berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing sebagai hamba Allah yang beradab. Berdoa mulai. Sudah selesai. Pendakian kali ini, Imel dan Cindy lebih sering berjalan mendahului saya dan Gana. Entah apa yang merasuki kedua wanita ini. Sepertinya mereka mendapatkan semangat juang feminisme atau musabab arogansi ihwal isi carrier yang tak terlalu berat. Sampai pos 7 atau pos 6 masih kontur lereng seperti ini, berliku-liku. Sampai di pos 7, ada Imel dan Cindy yang sudah menunggu. Pos 7 menjadi pertanda jurnal ini sudah mulai memasuki babak akhir. Naik lagi ya. Ya, si Tay sama gue. Belum Mel, udah sama nunggu. Hah? Sin, udah lama nunggu belum Sin? Enggak sih, baru 5 menit nggak ada. Semangatnya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini jangan percaya omongan laki-laki. Iya, Terutama lulusan UK. Apapun rintangan yang menanti, semoga tidak memadamkan semangat kami untuk menuntaskan pendakian selamat ini. Bertemu dengan pendaki lain, seperti kami berbagi rasa yang sama, lelah dan cemas yang kami tanggung bersama. Dukungan yang saling kami lemparkan menjadi kekuatan yang bertahan lama. Dan harapan yang sama, semua orang dapat pulang dengan selamat.
touchdown di pos 9 atas Pelawangan. Cuma cuaca berkabut. Batas Pelawangan menjadi titik awal jalur berbatu. Kabut yang datang menjadikannya semakin menantang. Jarak pandang begitu dekat membuat kami harus lebih berhati-hati di setiap langkah. We come aboard. Kabut. It's okay. We come aboard. Man selamat. Here we go. Kita baru saja sampai di puncak Gunung Selamat tepat jam 12 siang. Luar biasa. Tadi sempat dibuat sedikit putus asa karena kabut yang begitu tebal membuat sedikit ada rintikan gerimis. Kita sempat panik karena saya dan Gano tidak membawa raincoat atau mantel. Tapi kawan yang lain, Cindy dan Nimel, mereka membawanya. Thank you. Alhamdulillah kita sampai di puncak Gunung Selamat dan kita sekarang sedang Lelah kami pun sirna saat kami memandang kawah selamat. Perlahan, asapnya menghapus semua bayangan akan risau kami sepanjang perjalanan kali ini. Jurnal kali ini memaknai pendakian gunung yang tidak selalu didekorasi dengan pemandangan dari dataran tinggi. Terkadang kita harus menerima hasil jerih payah kita berakhir abu-abu dan lelah semata. Namun, setiap pendakian memiliki maknanya sendiri dan kami merangkum semua ke dalam jurnal ini sebagai memori terdalam yang akan terus kami kenang.